Namun Pak Karno melanjutkan, perjuangan kalian nanti itu akan lebih berat karena melawan bangsa sendiri. Kok bisa ini cara-cara asing itu merusak generasi muda? Salah satunya itu. Tapi itu bahayanya hampir sama dengan narkoba. Itu tentang pornografi. Sangat mengkhawatirkan. Apa itu? Judul. Oh. Nah, jarimu senjatamu, jarimu harimaumu, saling mendukung memerangi narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Sam TV? Selamat malam dan juga semoga diberikan kesehatan selalu. Kali ini ya kita akan melanjutkan episode selanjutnya di Sambi episode 3. Di sini kita masih ditemani Bapak Ahmad ya. Pak Ahmad ini luar biasa sekali, dari kemarin mau saja kita ganggu, termasuk waktu liburan ini. Mohon maaf ya Pak Ahmad ya, kita ganggu lagi. Kira-kira liburan ini gimana Pak? Ya, terima kasih Mas Zidan. Walaupun ini liburan panjang ini Mas. Iya Pak ini. Jadi 5 hari ini ya. 5 hari 5 hari ini udah ya weekend. Kita kalau melihat di luar sana itu di mana-mana itu macet itu. Karena banyak yang mudik dari Jakarta, dari Surabaya, dari mana-mana ini banyak yang mudik. Ya kalau liburan saya yang penting Kumpul aja. kumpul keluarga, Ya, yang terpenting. cari tempat yang dingin. Nah, kita malam ini di Purworejo. Ini tempat tertinggi nih di Purworejo ini. Tempat tertinggi. Jadi tadi kalau saya lihat di cuaca itu ini di sini 16 derajat. 16 derajat. 16 derajat ya. Jadi untuk mendinginkan suasana dan pikiran ini memang fresh. Ya, jadi pemirsa ini kita sedang di Kali Geseng ya? Kali Geseng. Kali Geseng itu desa atau Kali Geseng itu kecamatan. kecamatan? Ya, Oh, kecamatan. ya kecamatan Kali Geseng, Kabupaten Purworejo. Kalau desanya itu sini Desa Pendem. Desa Pendem. Desa Pendem. Ini terkenal kambing etawa Mas Zidan. Jadi kambing etawa itu wah luar biasa. Ada yang harganya bisa sampai 500 juta. Satu Ada kambing itu? satu kambing. Karena ya saya hanya dengar-dengar aja sih. Saya belum pernah. Artinya ini ternak banyak di sini kambing. Cuman yang paham tentang kambing etawa itu keluarga. Adik saya itu paham. Jadi susunya itu juga tidak kalah dengan susu sapi. Berarti khasiatnya memang tinggi gitu ya? Iya, ya memang tinggi. Jadi memang tidak untuk dikonsumsi. Jadi kalau kambing-kambing biasa itu kan dipotong untuk dimakan. Tapi kalau kambing etawa ini bisa artinya juga untuk hias. Oh. Kambing hias. Kadang di lomba ganteng-gantengan itu. Iya, lomba ganteng-gantengan gitu. Kadang-kadang kambing. Ganteng-gantengan kambing, saya juga heran. Ya, Tahu deh. yang harganya itu yang paling ganteng itu bisa harganya sampai 500 juta. Di sini ada yang lomba ganteng-gantengan kambing, akhirnya dibeli, dia punya nazar. Nanti kalau kambing saya laku 500 juta, saya akan mengadakan turnamen bola voli. Nah, ternyata betul laku 500 juta, mengadakan perlombaan turnamen bola voli. Dia biayanya sendiri gitu berarti. Dia sendiri dari kambing itu. Dari kambing. Ya, dan diambil itu susunya juga. Susunya tidak kalah dengan sapi gitu. Tapi Jadi, memang banyak susunya ya Pak ya? ya banyak, susunya banyak. Iya. Oke, jadi kemarin kan kita di episode 2 Pak nih, kita udah membahas tentang wawasan kebangsaan dan bela negara ya Pak. Kemarin kita udah membahas tentang kekayaan alam di Indonesia. Termasuk kita juga membahas sedikit tentang tantangan yang kita hadapi sekarang ya di Indonesia ini. Nah, pada malam hari ini ya pemirsa, nanti fokus kita akan membahas apa saja sih kira-kira ancaman-ancaman modern di Indonesia ini, dan nanti kira-kira bagaimana kita bisa berperan dalam menanggulangi ancaman tersebut. Begitu ya Pak Ahmad ya? Iya.
Oke. Silahkan Mas Idan. Siap. Sebisa saya nanti kita jawab. Oke. Kita diskusi Mas Idan. Kita Betul diskusi ya. Nah, kemarin kan kita nyerempet-nyerempet tentang kenakalan remaja dan itu sebagainya lah. Nah, salah satu yang miris ya menurut saya itu Pak, yaitu tentang narkoba sih. Nah, kita kan di Indonesia itu kita punya Polri Pak, dan tentunya punya BNN juga yang aktif memerangi narkoba. Nah, tetapi kenapa ya kok kita ini masih hitungannya darurat narkoba itu Pak, kalau saya lihat-lihat itu. Gini Mas Idan ya, sebelum kita melanjutkan ke ancaman, kemarin kan kita sudah membahas masalah wawasan kebangsaan dan bela negara ya. Kita sudah membahas apa itu wawasan kebangsaan dan apa itu bela negara. Itu sebagai kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Ada komponen utama, ada komponen cadangan gitu kan. Ada pendukung gitu. Nah, jadi kita kemarin sudah mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Karno ya, salah satu funding father kita ya, Bapak Proklamator itu menyampaikan bahwa beri saya 1000 orang tua, maka saya akan cabut Semeru. Tapi beri saya 10 pemuda, mengguncang dunia. Itu kan kita udah bahas kemarin ya. Betul, nah, ini saya akan mengutip lagi Mas sebelum kita lanjutkan. Jadi Bapak Soekarno itu pernah menyampaikan bahwa perjuanganku lebih ringan karena saya berperang mengusir penjajah. Nah, penjajah itu dari asing tentunya. Iya, dari asing. Perangnya itu perang invasi lah. Kalau orang Jawa bilang wis gampangane kita ngomong ini orang tembak-tembakan gitu kan. Jadi benar. Musuhnya itu kan kelihatan gitu, ceto welo-welo. Nah, namun Pak Karno melanjutkan, dan perjuangan kalian nanti itu akan lebih berat karena melawan bangsa sendiri. Nah, kok bisa ini bangsa Indonesia kita ini melawan bangsa sendiri? Nah, bangsa sendiri itu macam-macam. Ada yang memang dia asli dari warga negara kita sendiri yang merasa tidak puas mungkin dengan pemerintahan, dengan konstitusi negara kita yang sedang berjalan, dia membuat semacam pemberontakan. Itu yang memang asli ya dari warga kita sendiri. Dan atau ada yang memang dikondisikan. Yang kemarin kita bahas juga. Yang kemarin kita bahas, yang saya bilang ngeri-ngeri sedap. Itu kita ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap karena apa? Dikondisikan, saya bilang by design kan gitu. Iya, by design. Nah, itu yang kata Pak Karno itu lebih berat. Karena musuhnya itu adalah bangsa sendiri. Nah, bangsa sendiri itu artinya kalau by design sebenarnya sudah ada, Mas Idan. Dari zaman dulu itu sudah ada. Kalau zaman dulu itu kita menyebut apa Mas? Londo ireng gitu. Nah, itu yang disebut londo ireng. Jadi mereka itu untuk mengalahkan itu punya orang negeri sendiri. Merekrut lokal. Lah, merekrut lokal. Ibaratnya kamu saya bayar, tapi kamu nanti jadi mata-mata di dalam dalam perjuangan itu. Iya, di dalam perjuangan itu. Misalkan kita melihat ada perjuangan Pangeran Diponegoro, ya para pahlawan kita lah ya. Nah, di situ pasti mereka punya orang dengan membayar. Dan itu pun terjadi di saat sekarang. Jadi itu sebenarnya by design itu bukan barang baru. Itu udah lama dari zaman perjuangan sampai nanti mungkin kiamat itu ada terus yang namanya by design itu, karena ya namanya itu pengkhianat. Dan pengkhianat itu saya pernah mendengar cerita ya di media sosial juga, itu ada salah satu patih dulu di Keraton Mataram itu yang berkhianat.
sampai sekarang itu jasadnya itu dipisah Mas Didan, menguburkannya. Artinya disendirikan itu ya? Enggak, kepala Dipotong, dikubur sendiri, badan itu sekarang dikubur di jalan untuk masuk tangga itu. Naik ke tangga. Karena apa? Jadi dari pihak kerajaan itu bahwa yang namanya pengkhianat itu tidak layak untuk ditelan bumi ya. Ya, intinya ini namanya pengkhianat. Pokoknya sampai kapanpun pengkhianat dia harus diinjak-injak terus. Itu yang namanya pengkhianat seperti itu. Nah, tadi Mas Didan menyinggung masalah perang modern. Iya. Nah, itu bisa by design juga. Menyampaikan masalah narkoba ini memang luar biasa Mas Didan. Jadi kita sudah punya Polri, ada BNN, narkotika nasional ya. Ya. Nah itu jadi tapi ya itu tadi kita kembali karena cara merusak generasi muda itu tadi dicekoi, kalau bahasa orang ngomong gampang mudahnya itu cekoi dengan narkoba. Akhirnya ketika orang sudah terkena narkoba itu akan merasa ketergantungan. Dia butuh terus itu ya. Butuh terus, dan itu nanti akan menghalalkan segala cara. Bagaimana caranya saya harus dapat narkoba. Itu yang akan menimbulkan kriminalitas. Dan kita cukup prihatin ya Mas Didan ya. Artinya sekarang ini bukan hanya Polri dan BNN, tapi ada TNI. Perintah Pak Presiden itu kan semua aparat lah. Semua aparat itu harus saling mendukung bahwa memerangi narkoba. Nah itu jadi cara-cara asing itu merusak generasi muda, salah satunya itu. Terus tadi Mas Didan juga menyampaikan itu tadi yang perlu kita prihatin. Karena apa? Jadi aparatnya juga ada yang kena gitu loh. Artinya make atau ya pemakai ya, mungkin ada juga yang kenyataannya kan kita tahu sendiri di berita gitu ya. Iya. Justru mengedarkan. Nah, ya itu oknum. Jadi itu oknum. Kita tidak bisa mengatakan itu institusi atau apa gitu, itu oknum. Nah, artinya yang membuat kami penasaran itu Pak, itu dari mana suplai narkoba ini loh Pak, artinya bagaimana distribusinya, terus kok kita kan dari dulu udah aktif merangi terus, tapi nyatanya masih nyebar aja itu. Kalau tadi ada ya pas juga itu ada berita aparat yang edarkan, itu bisa jadi salah satunya juga ya berarti. Ya, kita kalau mau menanyakan dari mana itu datangnya, ya kita kembali lagi. Misalkan yang namanya hal-hal seperti itu, maaf ya, artinya tadi kita kembali lagi ke by design itu. Jadi bagaimana caranya ini saya agar bisa mengedarkan aman. Nah, jadi di situ tempat yang aman, ya disitulah. Mereka kan pakai segala cara. Dengan iming-iming. Nanti pokoknya namanya narkoba saja kan harganya mahal. Kalau kita pikir secara logika saja, harganya udah mahal, membuat rusak. Tapi ya ada saja yang mau. Karena apa? Ya katanya sih, saya juga belum pernah Mas Didan. Kalau udah makan narkoba itu katanya kan fly gitu kan, bebannya hilang gitu. Nah akhirnya orang terus kepingin kan gitu. Jadi kalau masalah itu dari mana gitu, itu butuh kerja keras Mas Didan. Butuh kerja keras, kita semuanya harus mendukung dan kita menjaga keluarga kita. Dan ini pemerintahan ini ya Pak Prabowo ini sangat luar biasa. Jadi mengajak semua aparatur itu bekerja keras. Harus bagaimana agar narkoba itu tidak menjalar terus gitu. Artinya memang yang disasar itu memang generasi muda ya Pak?
Ya Atau- memang kita kembali lagi ya bagaimana tujuannya mereka itu akan menguasai Indonesia ini itu seperti tadi, karena yang dirusak itu harus generasi muda agar generasi muda itu tidak punya masa depan. Ketika mayoritas nanti generasi muda itu sudah cuek dengan nasionalisme, nah mereka kan mudah nanti diombang-ambingkan. Akhirnya mereka dengan mudah, udah di Indonesia ini karakter generasi muda ini sudah rusak semua ini gitu kan. Nah mereka dengan senang, dengan mudah nanti mengambil kekayaan alam di Indonesia. Gitu Mas Zidan. Nah, saya itu juga pernah mendengar Pak, ada juga hal yang lebih mudah didapat daripada narkoba, tapi itu bahayanya hampir sama dengan narkoba, itu tentang pornografi. Nah, jadi kalau menurut para ahli Pak, pornografi itu kan semisal orang menonton pornografi ya, itu kan otak melepaskan dopamin. Nah, jadi orang yang kecanduan pornografi ini nanti otaknya istilahnya konslet gitu loh. Iya. Nah, ini termasuk tantangan juga yang para generasi muda ini hadapi sekarang. Nah, apalagi di zaman digital seperti ini, informasi mudah kita akses ya. Ya itu kita bagaimana caranya agar kita bisa berperan dalam memerangi yang pornografi ini gitu, Pak. Nah, jadi sebenarnya untuk membentengi semuanya itu Mas, dulu itu pernah di stasiun TV, zaman dulu saya masih kecil itu di televisi dulu adanya kan cuma TVRI ya, Iya. TVRI sama TPI itu. Jadi digencarkan itu kita harus selalu meningkatkan iman dan takwa. Itu cara membentenginya, itu mau bentuk apapun bentuknya, yang namanya perusakan mental dan karakter generasi muda itu adalah kita harus mengajak mereka, para generasi muda ini, bukan hanya generasi muda, mengajak orang tua agar peduli dan diajak untuk meningkatkan iman dan takwa apapun agamanya. Di Indonesia ini kan kita punya 6 agama yang diakui oleh secara konstitusi oleh negara. Nah, semua agama kita meningkatkan iman dan takwa, karena dengan itu ya kita yakin artinya kita akan tercegah, dan kita harus sama-sama bekerja keras itu tadi. Nah, pornografi sama bahayanya dengan narkoba, karena kalau narkoba mungkin mahal. Sekarang Iya. kalau pornografi itu Tinggal Mas Zidan klik aja tadi selesai ya. Mas Zidan tadi menyampaikan, dan itu aksesnya lebih mudah. Iyalah, kita beli paket murah, kita lewat HP sambil tiduran itu kan kita bisa. Nah, itu yang punya akses untuk mencegah paling pertama itu adalah pemerintah. Pemerintah kan punya alat, Menkominfo. Iya. Nah, kan di situ mereka kan bisa memblokir situs gitu kan. Itu harus bekerja keras. Yang kedua ya kita sama semuanya harus saling mengingatkan agar kita meningkatkan iman dan takwa gitu. Tapi kalau saya boleh berpendapat ya Pak ya, Kominfo Indonesia, Kominfo ya, itu kalah canggih dengan pemuda sekarang malah menurut saya. Ini gimana ya? Sekelas website pemerintah, IT pemerintahan itu aja gampang sekali dibobol oleh remaja-remaja sekarang gitu. Artinya kalau menurut saya kita kalau mengandalkan pemerintah saja kurang kalau seperti itu. Sambil disambi Mas Zidan. Oh siap Siapa apa, ini banyak makanan kita kan nyantai nih malam Iya. libur. Nah, tapi ngomong-ngomong, namanya sekarang Kominfo apa bukan ya? Bukan, udah ganti. Udah ganti kan? Sekarang Komdiji. Nah, Komdiji itu ya. Kalau kita lihat kinerjanya kemarin kan kita banyak sekali data kebobolan. Dan itu termasuk perang ini ya, modern ya. Itu termasuk perang modern. Jadi hacker. Tapi sebenarnya Mas Zidan, hacker-hackernya Indonesia itu sebenarnya tidak kalah dengan hacker-hacker asing. Coba Mas Zidan cari di Google itu. Pernah kita membaca bahwa ada seorang pemuda yang itu hanya lulusan SMP. Dia pernah viral karena bisa menggeser satelitnya Cina itu. Iya, saya pernah dengar itu. Pernah dengar kan? Pernah. Nah, itu namanya Mas siapa itu yang aslinya Sumatera itu. Nah,
Terus pernah yang tahun 2019 kalau tidak salah atau 2014 ada anak SMK di Tangerang sana yang bisa membobol situsnya KPU. Pernah itu kan? Iya sih. Pernah itu, masih muda itu juga. Nah, Iya, betul. artinya maaf ya, kita di sini ini obrolan-obrolan santai nih. Kita mungkin orang-orang yang nggak direken nih kalau bahasa Jawanya bilang kan. Tapi ya siapa tahu lah suara kita didengarkan. Pemerintah itu harus memperhatikan anak-anak yang Talent potensi. talent ya, yang ya. potensi. Yang potensi. Karena apa? Ini kita kembali lagi cerita zaman dulu nih. Karena kita nggak boleh melupakan sejarah kan. Banyak anak-anak Indonesia itu yang ikut olimpiade. Baik itu olimpiade fisika, olimpiade matematika, olimpiade teknologi di luar negeri. Itu juara 1, Mas. Juara 1, kita harus mengingat itu. Nah, yang seperti itu pemerintah harus memperhatikan. Ambil, rekrut, biayai, harus dibikin, difasilitasi gitu. Nggak kalah kita Mas sebenarnya, hanya ya ngeri-ngeri sedap itu tadi Mas, apa ini by design atau apa, kita nggak paham. Iya. Karena kalau kita ingin misalkan memblokir situs itu tadi, itu hal yang mudah, asal mereka itu sebenarnya semuanya punya peralatan, didukung dengan semua peralatan gitu. Artinya bagaimana caranya pemerintah itu mewadahi ini ya, potensi-potensi ini kan? Artinya. Iya. Ya, itu salah satu ancaman modern ya yang dihadapi sekarang, yaitu tentang perang digital ya. Perang digital itu benar-benar sangat harus kita seperti itu. Nah, salah satu perang digital itu ada juga yang namanya hoax. Jadi situasi negara itu kalau menurut saya bisa dikendalikan dengan pemberitaan. Jadi negara itu mau kacau atau mau tertib itu bisa kita atur lewat ini sih, berita-berita, entah itu tergantung yang mengatur saja, kayak Pak Ahmad tadi yang bilang by design tadi. Iya. Nah, tapi sekarang kan banyak sekali hoax-hoax yang nyebar di dunia maya, Pak. Nah, seperti itu. Nah, pendapat Pak Ahmad gimana, Pak? Terkait itu. Sebelum kita lanjutkan Mas Jidan, silahkan kopinya diminum. Karena di sini cuacanya dingin. Nah, nanti kita kopinya dingin nggak enak. Ya, enak juga nih. Dan kita kan sambil ngopi ini biar fresh gitu kan. Nah, kita sambil ngopi. Oke Mas Jidan, masalah hoax itu tadi ya. Memang sekarang ini kita bahkan setiap hari kita itu dibanjiri dengan hoax, dengan hoax. Itu yang sangat mengkhawatirkan. Jadi jari kita ini katanya sekarang ini jarimu harimau. Nah, jarimu senjatamu, jarimu harimaumu, gitu kan? Iya. Nah, kita salah-salah main di media sosial gitu, wah kita bisa dicari orang juga, kan gitu. Iya sih. Bisa dicari kita ini kan, ketemu, wah itu siapa yang menyebarkan hoax gitu kan. Nah, tapi kita kembali lagi Mas, kita membahas semua pengerusakan ini itu memang by design itu tadi. Ada yang memang hoax itu kadang-kadang orang tidak sengaja karena dia mungkin tidak tahu, latah, tiba-tiba dapat berita yang dia tidak bisa ngecek itu keasliannya atau kebenarannya, kevalitannya, dia main share aja. Kadang-kadang kita ini ego. Di grup ini kita pengen cepet-cepet nge-share berita. Langsung aja main share gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang hoax itu memang dikondisikan. Buzzer Mas. Nah, ya kan? Itu bahasa yang apa namanya? Familiar lah sekarang ini kan. Dibayar itu tadi, dibayar. Nah, dibayar ini. Itu tadi. Itu buzzer itu sebenarnya itu pasukan juga. Jadi sesuatu yang salah kalau itu diulang-ulang di media sosial itu nanti bisa jadi kebenaran. Iya sih. Saya pernah dengar cara berbohong yang baik itu kita harus mengulangi
itu harus konsisten gitu Pak. Ya. Jadi lama-lama jadi betul Ya, dianggap benar gitu. istiqomah. Berarti istiqomah di keburukan juga bisa berhasil ya. Ya bisa berhasil, bukan hanya asal istiqomah kita berdoa, beribadah. Nah, istiqomah dalam keburukan aja nanti bisa dianggap betul. Akhirnya orang-orang public figure itu sampai denger, oh ya memang itu betul gitu. Yang seperti kemarin saya bilang lah, tokoh agama udah datangi koper, Pak tolong nanti ngomong ini Pak gitu. Carikan dalil yang kira-kira itu masuk gitu. Iya. Iya, maling Pak, ini saya mau korupsi Pak, tapi biar korupsinya itu saya halal gimana Pak? Oh gampang, kita carikan dalil nanti kan gitu, dengan mudahnya seperti itu kan. Nah, itu. Jual agama. Ya, jual agama itu gitu Mas. Kita udah banyak ini tadi ya, mulai dari apa pertama tadi itu narkoba, pornografi, nah, terus hoax ini gitu Mas Idan. Oke, jadi itu saja kira-kira mau dibahas sekarang Pak? Atau ada tambahan lain yang lain? Ya 3 hal itu menurut saya itu yang perlu saya jawab. Kalau masih ada silahkan Mas Idan. Ini siap. udah berapa menit ini kita ini? Ada satu lagi sih, satu pertanyaan lagi sih sebenarnya. Enggak apa-apa Mas Idan. Dari hoax itu kan kita seringkali melihat ya, ada pelajar yang kemakan hoax, akhirnya dia tawuran, dia timbullah perpecahan seperti itu. Tapi ada satu kenakalan remaja yang menurut saya itu nggak masuk akal Pak, klitih. Nah itu tujuannya apa gitu maksud saya Pak? Apakah mereka itu bosan, mereka itu kurang exciting apa gimana hidupnya, atau saya kurang tahu itu. Nah, klitih ini ya, mungkin sebenarnya kalau bahasa dulu waktu zaman saya sekolah SMP SMA gitu Mas Dan, geng-gengan. Ya. Wah zaman dulu itu saya ada geng pang, ada Joksin, Jogja Sinting gitu kan. Nah mereka itu, nah itu tadi generasi muda itu kan mereka masih punya ego, saya itu kepengen diakui. Berarti haus validasi gitu. Nah itu haus validasi itu tadi, saya pengen diakui saya ini gangster gitu kan. Nanti kalau saya turun pokoknya semuanya beres gitu. Nah mungkin di era sekarang ini bahkan janjian tawuran saja itu bisa lewat medsos. Iya. Kan kita sering mendengar nih ancam-ancaman lewat dari gangster satu ke gangster yang satunya lewat Instagram. Saling ancam, janjian. Nah, akhirnya terjadi tawuran. Nah, kalau masalah klitih ini itu yang pernah saya sendiri alami gitu Mas Jidan ya. Mereka itu sebenarnya berangkat dari ego. Dari ego. Jadi katakanlah ada geng yang senior, dia itu ngajak yang kecil-kecil, artinya diberi, kamu berani nggak nanti bawa parang, pokoknya kamu harus baca orang, udah mabuk dulu, nanti pokoknya kalau kamu berani kamu tak akui masuk geng saya gitu. Udah pokoknya kamu nanti geng kita ini paling ngeri, paling sangar gitu kan. Nah dia itu berani, saya berani Mas. Nah, udah kasih minuman, nanti dikasih janji-janji uang gitu kan. Nah sebenarnya berangkat dari ego itu tadi Mas. Akhirnya karena dia belum stabil, emosinya belum stabil, karakternya belum mateng, mentalnya belum mateng, akhirnya dia terbawa, berani berangkat. Nah nggak tahu sasarannya ternyata yang pernah terjadi kita dengar di Magelang itu kan, ibu-ibu berangkat ke pasar, kan orang nggak tahu apa-apa jadi sasaran, orang nggak bersalah. Kebanyakan kan seperti itu. Padahal Mas, yang sudah terjadi ketika dia ketangkep warga, ketangkep polisi, nangis. Iya sih. Nangis. Nggak ada dia itu yang istilahnya bahasanya orang Jawa bilang itu metengges, itu nggak ada. Nangis dia, nanti ya ditanya, saya disuruh Pak, saya dibayar Pak, saya dikasih minuman dulu Pak. Nah, artinya kan mereka memang di skenario oleh yaitu tadi yang sudah senior, dia geng-geng yang sudah senior itu.
Oke Pak. Eh, terakhir terakhir. Nah ini pesan Pak Ahmad nih bagi para pemirsa Sam TV nih ya, sekaligus kesimpulan nanti Pak. Nah bagaimana cara kita pesan untuk para pemirsa, bagaimana cara kita terus berjuang dalam memerangi ancaman modern ini Pak? Sebelum saya menutup perbincangan kita malam ini kan ancaman ini ya, ancaman perang modern. Masih satu lagi Mas, yang sangat mengkhawatirkan. Apa itu Pak? Judol. Oh iya, hampir kelewat ya. Judol, pinjol. Iya. Dua-duanya. Artinya pinjol pun ada yang apa namanya? Resmi ya, ada yang resmi, ada yang legal. Tapi maaf, saya harus sampaikan. Banyak kejadian tidak satu dua, sering mendengar di berita orang bunuh diri itu karena pinjaman. Awalnya judol, judi online, ke pinjol, dia nggak bisa nutup, otaknya tertutup, yang tertutup otaknya, akhirnya dia ambil apa namanya, jalan pintas, merasa kalau setelah dia mati selesai, padahal tidak selesai kan. Nah itu itu ancaman juga ya kalau menurut saya pribadi, bagaimana mengatasi itu semua tadi, ancaman-ancaman itu memang generasi muda kita yang harus kita kuatkan. Ini adalah generasi muda. Jadi menurut saya tadi yang sudah saya sebutkan, iman dan takwa. Itu Mas, apapun agamanya, sebisa kita sebagai warga negara, kita menjadi warga negara yang baik, tentunya taat kepada pemerintah sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan bidang kita, sesuai dengan pekerjaan kita menjadi warga negara yang baik, dan sebisa kita mengajak kebaikan gitu. Jangan karena kita berpikir saya kan bukan tentara, saya kan bukan polisi, saya kan bukan aparatur negara, udahlah cuek-cuek aja. Kalau kita bisa mengajak teman kita, misalkan mau melakukan hal yang buruk, kita bisa mengajak kebaikan, ya kita ajak gitu. Jangan seperti itu tidak baik. Pikirkan, harus berpikir 5 langkah, harus berpikir 1000 kali untuk berbuat yang tidak baik gitu. Kita ini setiap hari sudah disuguhi dengan berita-berita yang menggemparkan Mas. Yang kemarin sudah kita ulas, pembunuhan yang pelakunya itu di bawah umur. Yang terbaru ini adalah mutilasi, gitu kan? Nah, kita ini sangat prihatin dengan keadaan-keadaan seperti itu. Hal-hal kecil seperti itu kan nggak mungkin presiden harus mengurusi semuanya kan gitu. Iya. Jadi harus dari diri kita, lingkungan kita ajak kebaikan. Gitu Mas Idan. Siap. Oke, terima kasih sekali Pak Ahmad. Mohon maaf kami sudah mengganggu waktu liburan Pak Ahmad ya. Harusnya untuk keluarga malah kita ganggu ya. Oh tidak, tenang aja Mas Idan, banyak makanan ini. Okay. Ini liburannya ya seperti ini, kita santai gitu. Oke pemirsa, itulah tadi perbincangan pada episode 3 ini. Dan salah satu hal yang bisa kita petik, bahwa ancaman modern itu betul-betul nyata, betul-betul ada, dan kita perlu memeranginya. Oleh karena itu, sekecil apapun peran kita, itu pasti ada pengaruhnya dalam skala besar. Maka dari itu jangan merasa bahwa kita ini tidak berpengaruh sama sekali. Itu saja, sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.